nama saya Sulisma Fitriani dengan NIM 125116236236264. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang dikenal dengan kampus UIN Suska. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam atau disingkat dengan Prodi BKPI. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS saya dari matkul Psikologi Perkembangan yang dibimbing dan dibina oleh Ibu dosen Fitra Herlinda, DR SAG MAG. Selamat menyaksikan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial, perkembangan emosional, perkembangan spiritual pada anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun yang diambil dari sudut pandang Islam dan sudut pandang Barat. Nah, kira-kira apa ya letak perbedaannya? Kita akan bahas. Oke. Di sini saya mengambil contoh anak yang berusia 10 tahun. Teman-teman, ada yang tahu nggak ada apa sih dengan anak yang berusia 10 tahun ini? Yang dimulai dengan karakteristik sosial, perkembangan emosional, dan perkembangan spiritualnya. Kalau nggak tahu, mari kita bahas. Di sini saya akan membahas karakter sosial pada anak usia 10 tahun. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui dahulu apa itu karakter sosial. Karakter sosial adalah keseluruhan perilaku, watak, dan kebiasaan individu dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pada anak usia 10 tahun, karakter sosialnya ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan pertemanan yang lebih erat, mulai membentuk kelompok, perkembangan empati, dan mulai mandiri. Seperti video yang sedang tertera. Ocean rescue underway. And then we're gonna tape him together. Nah, apa sih yang membuat beda antara sudut pandang Islam dengan sudut pandang Barat mengenai karakteristik sosial pada anak umur 10 tahun? Kalau mau tahu, tonton sampai habis ya videonya, biar tahu. Rupanya, dalam sudut pandang Islam mengenai karakteristik sosial anak usia 10 tahun, tekanan pentingnya fase pendidikan pra-akil balik yang terjadi sekitar usia 10 sampai 14 tahun sebagai masa kritis pembentukan karakter, keimanan, dan tanggung jawab sosial. Pada usia 10 tahun, mulai mengajarkan keteladanan, ketaatan beribadah seperti sholat, dan norma sosial dalam kehidupan sesuai ajaran Islam, termasuk pembiasaan akhlak mulia dan pembentukan kesadaran terhadap tanggung jawab di lingkungan sosial. Pendidikan sosial difokuskan pada perkembangan kecerdasan emosional, kerjasama dalam kelompok kecil, dan pendidikan nilai tauhid serta moral keislaman yang konsisten. Sedangkan dari sudut pandang Barat, perkembangan sosial anak usia 10 tahun sebagai periode di mana anak memulai menunjukkan kemampuan berpikir logis, keterampilan sosial yang lebih matang, dan pembentukan identitas sosial. Fokus utama meliputi perkembangan nilai-nilai sosial universal seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, keberanian, serta penguatan kecerdasan emosional dan pembelajaran sosial. Pendidikan karakter dan sosial di Barat menitik beratkan pada pembelajaran dalam konteks sosial dan emosional yang mendukung kemandirian dan interaksi sosial yang sehat. Contoh masalah seperti di zaman sekarang yang meliputi kesulitan berinteraksi, mudah terpengaruh teman sebaya, dan dampak negatif dari penggunaan teknologi berlebihan seperti HP. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan menjalin pertemanan yang sehat atau mungkin mengalami tekanan dari teman sebaya seperti cyberbullying.
atau bisa jadi ketergantungan pada gadget dan media sosial yang mana dapat menyebabkan masalah seperti gangguan fokus, penurunan percaya diri, dan sulit membedakan informasi yang benar atau salah. Tentunya sangat penting dan saling melengkapi peran orang tua seperti sebagai pendidik pertama di rumah yang membentuk dasar moral dan kasih sayang. Selain itu, peran orang tua juga sebagai teladan yang memberikan contoh kepada anaknya, sebagai pengawas yang memperhatikan kemajuan dan perkembangan sosial anak seperti komunikasi dan mengatasi masalah dengan baik serta benar. Lalu peran guru sebagai teladan orang tua sementara di sekolah, sebagai fasilitator atau pembimbing, dan yang terakhir membangun kasih sayang. Untuk membuat ini berhasil atau tidak, keduanya harus saling berkolaborasi dalam bidang komunikasi dan konsistensi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangan emosional. Apa itu perkembangan emosional dan apakah perkembangan emosional terjadi kepada orang yang sudah dewasa saja? Mari kita telusuri jawabannya. Perkembangan emosional adalah munculnya pengalaman, ekspresi, pemahaman, dan pengaturan emosi sejak lahir serta perubahan kapasitas. Perkembangan emosi terjadi bersamaan dengan perkembangan saraf, kognitif, dan perilaku, serta muncul dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dan ini dialami bukan pada masa dewasa saja, akan tetapi sepanjang masa anak-anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Ya, tentu saja di antaranya faktor keluarga yang otoriter, sedangkan suasana rumah sangat berpengaruh membentuk emosi anak. Faktor lingkungan, terutama pada pertemanan, tekanan dari teman sebaya, keinginan diterima suatu kelompok, padahal kualitas interaksi dengan teman sebaya mempengaruhi kepercayaan diri dan emosi anak. Faktor pengalaman di sekolah, interaksi sosial, bahkan penggunaan gadget dapat membentuk cara anak bereaksi secara emosional, disebabkan belajar meniru atau mencoba dari apa yang ia lihat. Faktor fisik dan mental. Kondisi fisik dan mental anak kurang terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak dan memiliki kesehatan mental yang mana dapat memengaruhi stabilitas emosinya, seperti mudah tersinggung dan rendah diri. Faktor kognitif dan moral. Perkembangan kognitif dan moral di sini, anak mulai memahami konsep keadilan dan mampu berempati terhadap orang lain yang memengaruhi ekspresi emosinya. Letak perbedaan utamanya adalah pada landasan nilai dan tujuan pengelolaan emosi. Dalam pandangan Islam, perkembangan emosional diarahkan pada pembentukan akhlak mulia dan pengendalian emosi berdasarkan nilai-nilai agama seperti kesabaran, kasih sayang, doa, dan tawakal.
Sementara itu, sudut pandang Barat lebih fokus pada pemahaman sebab akibat perilaku manusia, termasuk aspek ketidaksadaran, aktualisasi diri, dan pengaruh kognitif serta lingkungan. Lalu, bagaimana dengan peran orang tua dan guru? Peran orang tua yakni menjadi komunikasi dan validasi. Jadilah pendengar aktif, ajarkan anak mengenali emosi seperti emosi marah, sedih, cemas, serta validasi perasaannya. Contohnya seperti, ibu tahu kamu sedih atau marah karena. Menjadi model perilaku. Tunjukkan empati, toleransi, dan cara mengelola emosi negatif dengan sehat. Misal, tarik nafas saat marah. Pemberi dukungan dan pembimbing. Bantu anak mencari solusi saat konflik, dorong ekspresi emosi yang sehat, dan bangun kemandirian emosional. Menjadi fasilitator sosial. Ciptakan lingkungan rumah yang suportif dan fasilitasi kegiatan agar anak belajar berinteraksi dan berbagi. Sedangkan peran guru yakni menjadi validasi dan pengajaran emosi. Akui perasaan siswa, ajarkan berbagai jenis emosi, dan latih mengenali emosi pada diri dan orang lain. Menjadi model dan pembimbing positif. Tunjukkan sikap positif dalam interaksi, gunakan pola asuh demokratis, dan berikan contoh cara menyelesaikan masalah. Menjadi fasilitator dan pembimbing sosial. Gunakan role playing, diskusi, dan kerja kelompok untuk melatih empati, berbagi, dan menaati aturan. Menjadi identifikasi dan bantuan. Kenali anak yang kesulitan, misal sulit fokus dan menarik diri, serta berikan dukungan atau konsultasi. Pembahasan yang terakhir ialah perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah proses perjalanan hidup untuk mencari makna serta tujuan hidup dan hubungan dalam diri sendiri, orang lain, atau sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Menurut pandangan Islam mengenai perkembangan spiritual anak usia 10 tahun adalah fase penting pembentukan fitrah religius melalui pembiasaan ibadah, keteladanan orang tua, dan pemahaman akidah yang mendalam, di mana anak mulai menunjukkan kesadaran diri, keingintahuan mendalam tentang Allah dan ketaatan lebih kuat, membentuk pondasi akhlak mulia, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan hidup berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Menurut sudut pandang Barat, perkembangan spiritual pada anak usia 10 tahun masih konkret, mulai mencari makna serta nilai melalui hubungan dengan figur otoritas orang tua, guru, dan lingkungan, membangun pemahaman tentang yang baik dan yang benar sebagai fondasi spiritualis holistik, bukan sekadar ritual agama formal, fokus pada karakter dan pemahaman diri lebih luas. Apa faktor yang mempengaruhinya? Pertama, faktor internal dari keluarga ataupun bawaan kepribadian. Yang kedua, faktor eksternal, terutama lingkungan sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan see you next time and see you goodbye. Dadah!